seharian ada di perkampungan Uzbekistan. Perkenalkan, nama mas-mas ini adalah Mas Anwar, tour guide yang kemarin melayani kami selama ada di Samarkand. Brother, start from now. I'm gonna call you Mas Anwar. What should I tell you? Mas Hasan? Mas Hussein? Mas Hussein. Mas Hussein. Yeah. Okay. You can call me Adik Manis. Adik manis? Ya, Dan dari sinilah Mas Anwar mulai memanggil saya sebagai adik manis. Awalnya saya diajak untuk belanja bahan-bahan yang akan digunakan untuk masak nanti. Karena Mas Anwar ngajak saya untuk ketemu ibunya terus masak di rumahnya nanti. Perjalanan dari sini ke rumah Mas Anwar itu lumayan lama, sejaman lah. And yo, ini dia rumahnya. Masya Allah, tabarakallah, luas banget. Dan ini adalah bentuk ruang tamunya. Dimana setiap orang Uzbek pasti memiliki ruang tamu semacam ini. Dan ini merupakan pemandangan rumah Mas Anwar dari depan. Dan ini merupakan sisi lain dari rumah Mas Anwar. Kalau yang tadi itu versi modern, dan ini adalah versi tradisionalnya. Makanya masih ada sapi dan domba di sini. Pertama-tama kita akan memecahkan beberapa ranting kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar. Karena katanya kalau pakai gas rasanya kurang sedap. FYI, kita bakalan masak yang namanya plov, masakan khas Samarkand. Pertama-tama kita akan menggoreng daging dengan minyak yang amat panas. Proses penggorengan daging ini jujur lumayan lama. Saya pun diminta untuk ikut memasak di sini. Setelah itu beberapa bahan-bahan lainnya seperti kentang, bawang dan seterusnya itu akan dimasukkan ke sini. Sambil lalu menunggu masakan jadi, saya disuguhi teh asli Samarkand dengan caranya yang begitu unik. Goreng. Tolong aku dikejar tempe. Ya, berjumpa dengan adik Mas Anwar yang begitu imut seperti Masya. Say Masya Allah everybody. Waktunya masukin beras. Berasnya orang-orang sini tuh beda, bentuknya lebih bulat dibandingkan beras kita yang ramping. Setelah ditunggu agak lama, ada prosesi untuk membuat lingkaran gitu di tengah nasi. Sebagai tamu yang baik, tentu saja saya ikut bersih-bersih di sini. Jangan lupa cuci tangan. Finally, alhamdulillah plovnya sudah jadi. Jangan lupa daging tadi itu dipotong kecil-kecil. Dan beginilah bentuknya, enak banget. Kalian kalau tahu ini harum banget. Adik manis mau masuk. Adik manis mau masuk. Ya, adik manis sudah masuk dan merasakan bentuk hidangan yang begitu luar biasa. Orang-orang Uzbek tuh baik-baik banget. Mereka ini mau ngelayani orang asing kayak saya. FYI, Mas Anwar ini gak saya bayar loh ya. Waktunya mencoba. Jadi ini adalah yogurt hasil dari sapi di depan tadi itu. Dan rasanya enak banget, gak terlalu asam gitu. Dan biasanya ini juga dimakan sama roti begini. Waktunya mencoba plov yang tadi. Entah mungkin karena saya juga ikut masak atau gimana, tapi ini enak banget. Terus kata mamanya Mas Anwar, orang sini biasanya makannya pakai tangan, gak pakai sendok. Ya sama lah kayak kita. Cara makan plov selanjutnya adalah dicampur dengan yogurt. Dan rasanya ini jauh lebih unik. Gimana ngungkapinnya, saya bukan food vlogger lagi. Pokoknya enak lah, pokoknya begitulah. Selesai dari sini, saya disuruh untuk merasakan permen asli Uzbekistan yang biasa dimakan dengan teh. Hari pun mulai gelap, saya khawatir kereta saya bakalan ketinggalan. Karena saya ada jadwal langsung pulang ke Tashkent. Dimana keesokan harinya saya harus pulang lagi ke Jakarta. You know, we already late. That's my fault, of course. That's my fault. Everything is written. Ya, in Lauhul Mahfuz. Beliau itu ternyata punya 17 pekerjaan dan di antara 17 pekerjaan itu adalah sebagai supir. And yap, dia mau mengantar saya secara cuma-cuma ke Tashkent dengan perjalanan selama 4 jam. Allahu Akbar. Di Tashkent kami menginap di Tower Hotel. Hotel bintang 4 yang menawarkan 96 kamar ber-AC, dari lobi yang elegan hingga restoran dengan cita rasa internasional, dengan desain kamar yang modern dan fasilitasnya yang lengkap, dengan TV layar datar, brankas dan kamar mandi pribadi yang modern banget. Pagi-pagi saya langsung sarapan sama Mas Anwar di sini. Sarapan prasmanan disajikan setiap pagi pukul 7 hingga 10 dengan hidangan internasional yang begitu lengkap. Apalagi pemandangannya dari atas ini tuh kelihatan semua satu kota Tashkent. Setelah saya keliling-keliling di bawah, ternyata fasilitasnya lebih banyak, mulai dari ruang meeting, tempat gym, spa, kolam renang, dan berbagai macam tempat lainnya yang begitu banyak. Nah, selesai dari sini karena airport begitu dekat, saya langsung pulang lagi ke Indonesia. Dan kalian tahu, di pesawat saya literally sendirian banget, berasa jadi pesawat pribadi sampai bisa baring begini. Nah gitu doang, thank you so much. आज हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिक स्टाइल में गाजर के हलवे की बहुत ही